Cabenya kita petikin dulu karena cabenya tuh masih seger banget. Nanti cabenya ini kita nggak pakai semua, kita pakai separuh aja. Karena aku mau bikinnya tuh pedes, manis, asem. Mau pakai rampai yang kita panen kemarin. Ini cabe, bawang putih, bawang merah, sama tomat rampai buat asemnya. Nanti bahan-bahan ini mau kita blender jadi satu, bawang sama cabe. Kalau untuk rampainya kita nggak blender karena masuknya dia belakangan. Nah, ini jengkolnya kita rebus setengah matang aja, nggak usah lama-lama, cuman kayak buang getahnya sama buang aroma baunya gitu. Karena nanti dari sini kita mau goreng lagi jengkolnya. Nah, ini jengkolnya tuh udah kita rebus kurang lebih sekitar 4-5 menit. Sekarang kita mau angkat, dicuci bersih dulu. Nanti udah dicuci bersih baru kita goreng. Ini jengkol yang udah kita rebus sebentar tadi, udah kita cuci bersih. Nanti selanjutnya mau kita goreng setengah matang juga. Jadi gorengnya juga nggak usah lama-lama, karena kalau terlalu lama nanti kering keras. Jadi kita cuman mau ngempukin jengkolnya ini aja untuk digoreng supaya ngilangin baunya juga. Bahan-bahan yang tadi cabai rawit merah, bawang putih sama bawang merah. Ini mau kita blender. Berhubung ini penuh banget, ini aku mau dibikin 2 kali blender deh supaya nggak macet. Karena aku tuh blendernya nggak pernah ditambahin minyak, selalu nambahinnya tuh pakai air. Ini udah kita bagi 2 supaya nggak terlalu penuh. Tambahin sedikit air buat supaya lancar ngeblendernya. Nah, udah di blender setengah, kita tambahin sisaan blender yang tadi, kita gabungin. Terus kita blender lagi, jadi supaya nggak berlebihan. Ini lanjut kita blender semua yang tadi. Jadi kita mau goreng jengkolnya, taruh minyak secukupnya, jangan terlalu banyak, jangan sedikit juga. Kira-kira sekitar 5-6 sendok makan aja. Kalau minyaknya udah masuk, tunggu sampai panas dulu. Kita mau goreng jengkolnya ini. Ini jengkolnya tuh tadi kita udah rebus setengah matang sekitar 5 menitan. Terus kita mau goreng lagi. Nanti gorengnya kita tutup supaya cepat empuk. Untuk bumbunya tadi yang udah kita blender ini ya, dia bumbunya tuh lebih banyak. Untuk ukuran jengkolnya itu kurang lebih 500 gram. Tapi untuk 500 gram tuh kurang, tapi kalau untuk 250 gram tuh dia lebih, kurang lebih sekitar 400 gram sih ini jengkolnya tadi. Minyaknya udah panas. Ini sengaja aku goreng di teflon yang agak dalam. Terus kita gorengnya pakai sutil yang kayak gini, jangan pakai yang sutil teflon yang plastik kayak gitu. Ini apinya kita agak kecilin, kita masukin jengkolnya. Ini kita tutup, berhubung aku nggak punya tutup, jadi aku mau tutup pakai teflon lagi. Jadi apapun jadi ya, nggak harus satu barang kita punya, jadi kita bisa manfaatin barang yang lain. Jadi teflon ketemu teflon juga lama-lama jadi kayak nutup klop kayak gitu. Ini kita goreng, kita tunggu sampai
empuk. Jadi bukan sampai jengkolnya garing, sampai jengkolnya tuh empuk. Nanti kita patahin, kita tes. Kalau dia udah empuk, dia udah matang. Kalau dia belum empuk berarti belum matang. Jadi kadar matangnya bukan karena dia udah coklat atau udah garing. Justru kita jangan sampai jengkol ini garing, karena kalau garing itu keras. Kita tunggu kurang lebih ya sekitar 3 menitan lah untuk goreng ini jengkol. Sambil menunggu jengkolnya digoreng, kita mau belah-belah si tomat rampai ini supaya lebih gampang hancurnya. Karena ini nanti untuk caranya itu kita mau tumisin si bumbu cabai sama bawang ini. Habis kita tumisin ini udah wangi, udah setengah susut kadar airnya, kita mau tambahin si rampai ini. Nah, rampai ini biar cepat hancur kita mau belah-belah dulu. Kalau misalkan nggak mau dibelah-belah juga bisa, cuman memakan waktu, tapi nggak lama banget sih, karena dia kan punya teksturnya tuh tipis. Kalau rampai nggak sama kayak tomat. Kalau tomat kan tebal, kalau ini tipis sih kulitnya, jadi lebih cepat juga hancurnya. Cuman alangkah lebih cepatnya lagi kalau si rampainya ini kita belah-belah kayak gini dulu. Cuman kalau misalkan buru-buru terus juga males, ribet gitu, nggak dibelah juga dia bakal hancur sendiri. Banyak yang nggak tahu apa sih ini rampai. Rampai itu biasanya tumbuhnya di Sumatera ya, dia kayak tomat gitu, asem. Ini kalau dimakan langsung tuh jauh lebih asem dari tomat biasa, karena ini tung kediri rampai apa ya, rampai Sumatera kayak gitu. Nah, dan banyak juga orang Jakarta yang nggak tahu rampai itu apa gitu. Nah, ini udah kita potong semua, warnanya merah, cantik banget. Nanti kita mau tumisin. Nah, sekarang kita mau cek nih, udah ditutup, udah empuk apa belum, karena kita mesti balik supaya nggak berkerak juga kan. Ini mesti dibalik. Jadi goreng jengkol tuh nggak perlu banyak-banyak minyak, minyaknya dikit aja, karena dia bakal empuk karena kita tutup. Tapi kalau nggak ditutup dia bakal lama nggak empuk-empuk. Ini kan udah kita goreng nih kurang lebih sekitar 2 menit. Kita coba cek, masih berasa teksturnya agak-agak keras. Kita tutup lagi sampai empuk. Jadi kita harus sering-sering cek juga, tapi jangan bolak-balik banget ngeceknya. Sesekali kita mesti cek supaya dia nggak gosong bagian bawahnya, kita mesti balik. Kita mau cek dulu untuk jengkolnya udah empuk atau belum. Kita pencet aja, kalau dia udah empuk patah berarti udah matang. Jengkolnya udah empuk banget, jadi dia nggak garing tapi dia empuk, tapi dia matang. Kita angkat dulu si jengkolnya ini. Kita angkat, pindahin ke teflon yang ini. Nah, ini jengkol yang udah kita goreng tadi, ini kita pinggirin dulu. Kita mau tumis bumbu-bumbu basah tadi yang udah kita blender. Ini minyaknya sisa sedikit, kita tambahin lagi. Boleh tambah minyak agak banyak karena kita mau goreng cabenya.
Karena kalau numis sambal cabe itu kalau cabenya banyak minyaknya dikit suka bau langu, jadi kita tuang minyak boleh agak banyak lah, kira-kira aja. Karena cabe bawang aku tadi banyak, jadi aku juga pakai minyaknya lumayan banyak. Ini mau aku langsung masukin cabenya, nggak usah nunggu sampai minyaknya panas berasap-asap tuh, nggak usah. Karena apa namanya, kalau terlalu panas bisa bikin muncrat kayak gitu, jadi kitanya kaget. Biasaan ya guys, jadi kalau ini tuh tutupnya kerapatan sampai nggak bisa buka. Skip dulu bentar ya, aku mau buka ini, minta tolong suami aku. Nih udah dibuka, lama banget ngebuka ini, biasa kekencangan kalau ngeblender. Kita masukin. Kalau numis cabai kayak gini apinya sedang, agak gede agak kecil supaya kadar airnya cepat surut. Tiap masak begini pasti batuk. Nah ini kita surutin dulu kadar air yang bekas kita ngeblender itu, baru nanti kita tambahin bumbu-bumbu yang lain kalau airnya ini udah agak surut. Kita tunggu sampai airnya surut lagi supaya nggak berkerak bagian bawah. Ini masih ada sedikit air tapi udah agak sedikit nyusut. Kita tambahin gula merah. Ini gula merahnya satu gelondong, tapi udah aku geprek supaya lebih gampang hancurnya. Ini kenapa aku masukin sekarang gulanya, karena dia masih ada airnya supaya lebih gampang lumernya. Karena kalau cabenya udah kering nggak bisa lumer lagi. Gulanya satu itu supaya manisnya tuh berasa, karena kalau gulanya sedikit dominan ke cabenya. Nah kalau udah kayak gini apinya kita agak kecilin karena udah mulai surut. Seperti biasa karena anak micin, tambahin micin supaya gurih dan enak. Masukin micinnya, terus masukin garamnya. Nanti kalau gulanya udah lumer kita mau masukin jengkolnya. Jadi kalau untuk masukin jengkolnya tuh nggak sampai nunggu cabai ini kering, nggak. Karena kalau nunggu cabainya kering dia nggak bisa meresap ke dalam jengkolnya itu, jadi masih dalam keadaan sambal agak basah. Masukin jengkolnya supaya nanti kita ungkep lagi. Kita tunggu sampai kadar airnya sedikit berkurang lagi, sampai gulanya lumer. Kadar air mulai berkurang, ini kita masukin semua rampai yang tadi kita potong. Jadi si rampai ini buat netralin supaya dia nggak terlalu pedas, karena si rampai ini kan asam sama kayak tomat. Kita aduk-aduk. Setelah rampainya masuk, kita akan masukin jengkolnya sekarang, nggak sampai nunggu si rampai ini hancur, supaya masih tetap bertekstur. Ini jengkol yang udah kita goreng tadi ya. Aduk sampai rata.
Nah, kalau udah diaduk rata kayak gini, tambahin sedikit air. Jadi air itu untuk ngempukin si jengkolnya lagi. Walaupun jengkolnya udah empuk, tapi kita akan tutup ungkep lagi supaya empuk juga. Jadi supaya bumbunya juga meresap. Tapi nanti waktu kita ngangkat jengkol ini, tentunya kadar airnya tuh udah hilang, bukan dalam keadaan basah kayak gini. Jadi air tuh cuman buat ngempukin dia, ngempukin si jengkol ini. Kalau udah kayak gini kita tutup. Ini lumayan lama ya, bisa 3-4 menitan sampai bener-bener jengkolnya tuh empuk, sampai airnya hilang, sampai nyusut. Baru nanti kita kalau khusus jengkol aku koreksi rasa karena takutnya dia kurang sesuatu gitu kan. Jadi nanti aku koreksi rasa kalau airnya udah surut, karena kalau kita koreksi rasa dalam keadaan masih berair itu belum maksimal, belum settle gitu. Jadi harus udah surut baru kita koreksi rasanya. Kalau misalkan kurang garam kita tambahin dikit, kalau kurang gula kita tambahin dikit, kalau kurang gurih kita tambahin sasa juga. Tapi kalau misalkan kurang manis nih, waktu kita koreksi rasa itu aku nggak tambahin gula jawa lagi ya, karena gula jawa ini kan dia bonggolan dan keras. Jadi kalau untuk nambahin aku pasti nambahinnya ke gula putih. Ini kita tunggu dulu kurang lebih beberapa menit ya, sampai 3 menitan sampai dia benar-benar empuk lagi. Nah, sesekali kita balik supaya dia nggak berkerak di bagian bawah. Sebenarnya aku belum koreksi rasa, cuman aku udah yakin banget ini pasti bakal kurang gula. Karena tadi itu cabenya banyak banget. Jadi supaya balance aku mau tambahin gula putih sekitar 1 sendok teh. Jadi seujung sendok ini aja karena sendoknya gede. Kita aduk lagi. Tenang ya, ini bukan tumisan jengkol, ini balado jengkol. Karena nanti kita akan ngangkatnya tuh sampai benar-benar kadar air ini tuh habis. Sesekali kita balik supaya dia nggak berkerak bagian bawah. Kadar airnya mulai nyusut. Jadi kalau airnya udah benar-benar susut habis, itu minyaknya yang keluar. Nah, ini minyaknya belum begitu nampak karena masih ada kadar air di dalam bumbu sama jengkolnya ini. Kita akan tutup lagi sampai benar-benar nyusut. Ini kita udah tutup kurang lebih tadi 2 menit ya, baru kita balik. Sekarang kita tutup lagi, kita tunggu lagi sampai airnya habis. Untuk apinya agak saya gedein. Sekarang kita mau cek. Nah, ini bisa dilihat ini udah mateng karena dari tadi juga udah empuk, cuman mau surutin kadar airnya. Kadar airnya udah habis soalnya minyaknya udah keluar. Kita balik. Jadi walaupun teflonnya udah nggak anti lengket bagus, dia nggak nempel sama sekali, nggak berkerak sama sekali karena kita sering balik ya. Beberapa menit itu balik sambil kita cek kematangannya, sambil kontrol apinya, sambil dibalik-balik. Nah, kalau udah kayak gini, kalau minyaknya udah keluar kayak gini, berarti ini tuh udah mateng. Ini udah bisa kita angkat. Tapi kalau mau lebih kering lagi, bisa sampai lebih kering lagi juga bumbunya, sampai agak-agak kayak mengental. Tapi kalau nggak suka terlalu kering, masih agak-agak basah kayak gini, ini udah pas, udah bisa diangkat, udah bisa diawetin sampai besok. Walaupun nggak taruh kulkas, dia nggak akan basi karena kadar airnya tuh udah habis. Jadi makanan itu cepat basi kalau yang ada kadar air berlebih, kayak yang kuah-kuah gitu. Kalau nggak taruh kulkas, dia cepat basi. Kalau minyaknya udah keluar kayak gini, tandanya udah mateng.
Ini udah matang, kita mau matiin apinya dulu. Nah, sekarang kita mau masukin ke piring. Yang suka makan jengkol itu cuma aku sama adikku Dinda. Kalau suami aku nggak suka makan jengkol. Gak apa-apa lah ya, dia nggak suka jengkol. Yang penting dia tetap mencintaiku, asik. Nah, ini dia jengkol balado buatan kita malam ini. Ini dimakan pakai nasi panas tuh mantep banget. Nah, ini jengkolnya tuh udah mateng, udah siap disajiin, udah siap dimakan. Mau pakai nasi panas, mau pakai ikan asin peda, mau digadoin juga bisa, tapi pedes ya. Nah, ini kita mau makan, bonusnya sekalian makan buat nyobain sambal jengkolnya. Ini kita mau makan berdua. Jengkolnya kita taruh di atas nasi panas. Nasinya tuh baru mateng. Aduh, sumpah ini tuh enak banget, melebihi enaknya daging. Oh iya, ngomong-ngomong daging empal aku ketinggalan di kerjaan. Nah, ini siap makan. Ini tuh jauh lebih enak daripada ayam. Itu sih menurut aku. Selamat makan semuanya.